Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semua pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali pada sore yang indah ini. Dan harapan kami semua adalah keadaan kita semua tetap baik walaupun situasi sekeliling yang tidak menentu. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang akan pegang akan setiap kendali kehidupan umatnya. Mari kita mau membuka hati, kita mau menyembah, memuji Tuhan. Lewat daripada semuanya ini kita mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita semuanya boleh menjadi garam dan terang dunia. Pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanmu. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Haleluya. Bagaikan bercanda siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Benar Tuhan, jadikanku Allah dalam rumahmu. amin. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Rancangan-Mu selalu indah di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Biarlah kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan. Mendengar dan belajar apa yang akan Engkau katakan. Jadikanlah kami garam dan terang-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Bagi orang lain dimanapun Engkau mengutus kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar akan firman ini. Sehingga firman ini benar-benar boleh menjadi berkat dan kekuatan. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam sisa kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita tahu sebagai orang percaya, kita senantiasa mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Banyak hal yang kita lakukan di luar kemampuan kita. Banyak hal yang kita lakukan yang tanpa kita sadari, kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, di sore yang indah ini kita semuanya akan belajar. Biarlah Roh Kudus yang akan membukakan mata rohani setiap kita. Bahwa saudara dan saya dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Kalau ada orang yang bertanya, apakah tujuan hidup Anda? Dan yang mengejutkan, banyak orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Perjalanan hidupnya hanya dijalani setiap hari. Dan tidak tahu dan tidak mengerti. Apa yang menjadi tujuannya akan hari depannya, mereka tidak mengerti. Ya, tetapi yang ada yang mereka mau nikmati dan yang mau mereka lakukan adalah untuk kesenangan hidupnya, kesenangan dagingnya. Ya. Oleh karena itu, bermacam-macam tawaran daripada dunia di sekelilingnya. Banyak hobi-hobi yang menarik, termasuk dengan bermain game. Ada yang memiliki ruang kehidupan yang sungguh mengikat pikiran dan hatinya, sehingga benar-benar akan hari depannya tidak memiliki akan satu tujuan hidup. Ya, ada juga yang mencari kepuasan di dalam mencari keuangan terus dan menerus. Ya, ada juga yang kehidupannya hanya tertuju kepada kehidupan seks, sehingga tidak lagi melihat kehidupan yang masa depannya itu bagaimana, keluarganya bagaimana, semuanya tidak dipikirkan lagi. Ya, ada lagi yang mempunyai tujuan hidup, aku harus menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang famous, ya. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya yang sudah memilih berjalan di dalam jalan Tuhan? Ya, kita akan belajar apa tujuan Tuhan untuk hidup Anda dan saya. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sungguh suatu panggilan yang luar biasa. Ya, panggilan Tuhan kepada setiap kita orang percaya harus memberi dampak kepada dunia ini dimanapun kita berada. Jadi tujuan Tuhan buat kita umatnya adalah jadilah garam dan terang dunia. Mengapa hidup ini harus memiliki suatu tujuan? Ya, di sini kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Ya, banyak tragedi terjadi karena kita tidak mempunyai tujuan hidup. Jadi kalau kita memiliki tujuan hidup yang salah, maka suatu tragedi
akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pernah saya ceritakan pada waktu yang lalu, ada seorang pemuda yang memberikan hadiah kepada ibunya, yaitu seekor burung yang pandai bernyanyi, ya, yang bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Dengan tujuan anaknya adalah supaya ibunya tidak kesepian. Ya. Dan setelah beberapa hari kemudian anak ini menelpon ibunya, bagaimana keadaan burung yang dia berikan kepadanya. Dan jawab daripada ibunya adalah, oh, rasanya enak sekali. Ya. Jadi sungguh berlawanan akan tujuan apa dari anaknya untuk ibunya supaya tidak kesepian, tetapi dari ibu justru burung itu tadi dimasak, ya saudara, digoreng sedemikian rupa. Jadi banyak orang yang tidak mengerti akan tujuan hidup. Ada sesuatu yang berharga dan ketahuilah, kita menyadari bahwa hidup saudara dan saya adalah sangat berharga, terlebih di mata Tuhan. Amin. Ya, tetapi tidak banyak yang memiliki tujuan hidup yang benar. Ya, di sini kita melihat kembali di Matius 5, 13 dan 14 dikatakan, ya, di situ adalah kata-katanya, perhatikan, kamu, ya, bukan orang lain, kamu adalah terang dunia. Bukan dikatakan kepada orang lain yang terang dunia, kamu. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca akan firman Tuhan, firman itu berbicara langsung kepada kita. Kamu, ya, jadi si pembaca firman Tuhan ini terpanggil dan dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya, pada ayat 14. Sedemikian rupa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat apa artinya? Kamu adalah terang dunia. Berarti saudara dan saya tidak bisa dipisahkan daripada terang itu. Kehidupan kekristenan itu tidak bisa kita kotak-kotakkan atau terpisah-pisah. Jadi kita itu melekat menjadi satu. Karena Yesus sudah mengatakan, kamu adalah terang dunia. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi terang? Apakah saudara hanya berdiam diri di rumah sendirian dan Anda akan menjadi terang? Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu banyak cara, ya, bahwa saudara dan saya harus hidup dan berdampak kepada sekeliling kita. Cara hidup saudara dan saya harus mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Ya, mulai di dalam keluarga, di kantor, bersama teman-teman, di sekeliling ataupun dimanapun. Dan yang terlebih lagi adalah di suatu tempat yang dinamakan sebuah komunitas. Karena di dalam komunitas inilah kamu, kita dipanggil menjadi terang dan garam. Bukan berarti kalau kita itu hanya setiap hari Sabtu atau Minggu, sedemikian rupa kita menjadi terang dan garam. Tetapi pada hari biasa dari hari Senin sampai hari Jumat, kita tidak menjadi apa-apa. Bukan begitu. Jadi itu berarti hidup kita dikotak-kotakkan. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara dan saya, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam. Berarti saudara dan saya, kita harus menyatu dengan terang itu dan benar-benar kita menjadi terang dan kita harus menjadi garam. Artinya bukan cuma pada waktu kita di gereja. Bukan hanya pada waktu kita ada di dalam satu komunitas. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya kita itu menjadi garam? Garam itu adalah sangat penting. Garam itu adalah memberikan rasa. Dari rasa yang tawar menjadi rasa itu dapat dimakan, dapat dirasakan. Ya. Anda tahu ada sebuah kota yang bernama Salzburg City. Ini diambil dari kata salt atau garam. Itu penting sekali. Ya.
Karena saudara dan saya tanpa garam kita tidak bisa survive. Ya. Juga garam itu bisa menjadi antiseptik. Ya. Kalau ada di tubuh kita yang infeksi, garam itu bisa menolong. Ya. Jadi kalau membuat sebuah masakan, Anda bisa rasakan bagaimana rasanya kalau tanpa rasa, tanpa ada garamnya. Pasti makanan itu tidak enak, ya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kekristenan dikatakan, jadilah kita ini garam. Ya, kita sudah tahu semuanya kalau makanan tanpa rasa itu bagaimana. Ya, contoh misalnya Anda mau makan ikan, dan ikan itu begitu tawar. Ya, bagaimana kita merasakannya? Bukan salah ikannya, ya, tetapi karena kita yang memasak. Ya. Dunia ini sudah semakin memburuk. Menurut penelitian, kita lihat orang yang bunuh diri, keluarga yang berantakan tercerai-berai semakin meningkat. Mengapa terjadi kenaikan yang luar biasa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam keterpurukan. Ya, banyak orang-orang yang depres. Banyak orang-orang yang putus asa, yang tidak mau melanjutkan hidupnya lagi. Kita lihat juga orang-orang yang ada di penjara. Ya, semakin meningkat jumlahnya. Ya, dan di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi. Ya, mengapa? Karena kita melihat bahwa sekarang ini orang-orang yang berpendidikan itu sudah jauh lebih banyak daripada waktu-waktu yang lalu. Ya, semakin orang berpendidikan, tetapi mengapa semakin berkurang? Ya, orang yang melakukan kesalahan, tetapi semakin banyak orang yang membuat perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga penjara itu begitu multiply. Banyak sekali orang-orang yang masuk di sana. Ya, kita bisa melihat pada tahun 1980. Ya, orang yang mengidap penyakit AIDS itu 8 million. Dan berapa jumlahnya saat ini? Kalau kita boleh melihat daripada sensus yang terjadi adalah 36,7 million orang yang mengidap AIDS. 6 negara di dunia yang angkanya sangat tinggi bagi orang yang mengidap penyakit AIDS tersebut. Sungguh sesuatu yang tidak dapat kita benarkan. Banyak juga terjadi angka-angka di mana remaja-remaja, di mana anak-anak yang usia 12, 11, bahkan sampai di sekolah menengah mereka sudah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Ya, dan mereka menjadi hamil, tidak tahu siapa bapaknya, sedemikian rupa sehingga semuanya ini moral semuanya menjadi sangat merosot. Jadi, bagaimana sampai ini terjadi? Apakah kita sudah benar-benar menjadi garam dan terang yang menyinari kehidupan mereka-mereka yang mengalami keterpurukan? Mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing, ya. Sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan di dalam firman-Nya, di dalam kita menjadi kekristenan yang kita katakan, saya tahu firman Tuhan, saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi hidup kita tetap tidak akan menjadi garam dan terang. Berarti kita tidak menyatu dengan garam itu, kita tidak menyatu dengan terang itu, dan kita hidup hanya untuk kita sendiri. Mungkin kita sendiri tahu akan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Dan inilah masalahnya. Ya, kita akan melihat seorang yang bernama William Wilberforce. Pada usia 21 tahun, dia adalah yang termuda dan sudah bertugas di British Parliament. 2 tahun kemudian, dia menjadi pengikut Kristus. Dia berperang di dalam hatinya. Apakah dia ikut berpolitik
atau aku keluar tidak mengikuti politik lagi. Tetapi dia mempunyai seorang mentor yang bernama John Newton. Siapakah dia? Dialah yang mengubah lagu Amazing Grace. Dan John mengatakan kepada William, jangan keluar dari politik dalam waktu yang seperti ini. Kemudian ada John Wesley yang berbicara juga kepada William, jangan keluar dari politik. Kamu adalah garam dan terang dunia, ya. Jadi dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Dan pada waktu itu di London terjadi pembelian budak dari Afrika. Budak-budak itu diperjualbelikan. Dan orang-orang yang duduk di dalam parlemen sangat memegang peranan penting. Ada grup yang duduk di parlemen untuk mencoba menggagalkan tentang perbudakan tersebut. Tetapi selalu gagal. Tetapi setelah 20 tahun akhirnya, parlemen mampu menghentikan bisnis perbudakan tersebut. Itu adalah grup dari orang-orang yang mau menjadi garam dan terang. Ya. Sehingga masalah perbudakan itu tadi dapat dimenangkan. Setelah 40 tahun, 3 hari sebelum dia meninggal, British Parliament memenangkan hukum penghapusan daripada masalah perbudakan tersebut. Ya. Sedemikian rupa, di seluruh pemerintahan Inggris, 40% dari pendapatan nasional mereka harus dibayar untuk membebaskan budak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kitalah garam dan terang dunia itu. Amin. Ya. Puji Tuhan kalau ada orang yang mau dipakai seperti William Wilberforce tadi. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 14 tadi. Ya. Jadi kalau kita adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau Anda menyatu dengan terang Kristus, dimanapun Anda berada, tidak peduli itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu atau setiap waktu. Garam dan terang itu 24 jam. Bekerja, berjalan. Artinya apa? Itu sudah mendominasi di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa akulah garam dan terang dunia. Aku yang diutus dan dipanggil oleh Tuhan. Karena firman tadi pada ayat 14 dikatakan kamu. Ya, firman ini tidak bilang tetanggamu yang jadi garam, tetanggamu yang jadi terang dunia. Tidak. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah menjadi garam dan terang itu? Ya, mungkin Anda katakan, ngapain ngurusi orang lain? Urusan saya sendiri masih banyak. Ngapain pikirkan yang demikian? Jawaban doa saya pun belum terjawab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kalau kita sebagai pelaku akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sudah masuk menjadi darah dan daging di dalam tubuh jiwa roh kita. Tidak peduli kita melihat ke kiri atau ke kanan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi, Tuhan tidak akan berhutang kepadamu. Percaya. Tidak akan berhutang. Mungkin engkau tidak menerima berkat itu secara langsung. Tetapi engkau memiutangi Tuhan. Pasti di saat tertentu, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita sendiri mengalami problema, di situ Tuhan melepaskannya. Tetapi banyak kita yang tidak mengerti. Kadang-kadang cuma terjadi satu pertanyaan. Iya ya, kenapa aku bisa luput? Oh iya ya, kenapa aku bisa selamat? Tapi cuma sebatas itu. Tetapi Tuhan mencatat semua perbuatan saudara dan saya. Di mana pada satu hari engkau sudah menjadi garam. Pada satu hari engkau sudah menjadi terang. Dimanapun engkau sudah tidak memikirkan lagi taburanmu. Tuhan tidak lalai akan janjinya.
percayalah. Oleh karena itu, kenapa tema khotbah pada sore hari ini sedemikian? Karena Roh Kudus mau mengingatkan kembali posisimu dan posisiku, posisi kita semua, bahwa kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Ya, kita lanjut di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Sungguh luar biasa ya, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Demikian juga kita yang akan melihat terang Kristus itu menyinari dalam hidup kita. Kalau kita bersatu, selalu ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat terangnya yang ajaib di dalam kita berjalan, sekalipun menghadapi berbagai banyak tantangan dan masalah. Dan sekarang adalah panggilan daripada firman ini. Kamu adalah terang. Maukah Anda dan saya menyinari orang lain yang di dalam kegelapan? Maukah Anda dan saya menjadi garam bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa? Firman Tuhan di Amsal dikatakan, berikanlah tumpangan, berikanlah makanan kepada mereka yang lapar dan haus. Ya, semuanya itu adalah firman Tuhan. Kenapa taburan itu diberikan kepada Anda dan saya? Mungkin keadaan kita masih mampu saat ini. Karena Tuhan tahu ada hari-hari kita harus berjalan di padang gurun. Tetapi karena kita sudah pernah menjadi garam dan terang, pada waktu Anda dan saya berjalan di padang gurun, selalu ada pertolongan. Selalu ada terang itu di dalam kehidupan Anda, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Ya, kita melihat bagaimana perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sedemikian rupa, mereka tidak pernah kelaparan. Oleh karena itu sungguh firman ini sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur Roh Kudus memberikan firman ini. Ya, tanpa Yesus di dalam diri saudara dan saya, maka kita tidak bisa menjadi terang. Tidak mungkin. Karena kita sendiri tidak tahu apa itu terang. Ya, sedemikian. Bisakah sekarang pertanyaannya, orang lain melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya? Ya, orang Kristen sejati, dia akan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dan itu panggilan, kamu, tanda petik, kamu. Siapapun pendengar firman Tuhan pada sore hari ini adalah panggilan untuk Anda dan saya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Tapi mampukah kita untuk mau jadi garam? Maukah kita itu menjadi terang? Nah, ini Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Ya, masalahnya banyak orang menyebut dirinya orang Kristen, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, tidak menyadari bahwa masalahnya itu ada di dalam dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu, mari firman Tuhan itu adalah cermin di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, jadi kita tidak bisa menyebut diri kita orang Kristen kalau kita tidak mengenal apa yang Yesus ajarkan. Ya, sebagai pengikut Kristus yang sejati, terang Kristus yang ada di dalam diri kita akan memancar keluar, ya, melalui perbuatan hidup yang setiap hari kita lakukan. Ya, dunia ini penuh dengan kegelapan. Jadilah kita pembawa terang itu, menyinari dengan terang yang ada di dalam diri kita kepada dunia di sekeliling kita yang penuh dengan kegelapan. Ya, jangan kita selalu komplain akan melihat keadaan yang buruk di sekeliling kita, keadaan dunia yang gelap, keadaan sekeliling kita yang tidak menentu. Tetapi mari, apakah aku sudah menjadi garam? Apakah aku sudah menjadi terang tersebut? Ya,
Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat ketiga dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya ilahi tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sungguh, ya, oleh karena itu sangat penting kalau Anda dan saya selalu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan, ya, maka Anda akan mengerti, ya, siapakah Tuhan Yesus itu yang sebenarnya. Siapakah Tuhan atas dunia ini, ya. Dan kita akan melihat kalau kuasa Tuhan itu berkarya luar biasa, setan itu akan dikalahkan. Setan banyak yang membuat anak-anak Tuhan itu menjadi tidak percaya. Setan membuat anak-anak Tuhan itu terlena, tertutup mata rohaninya, ya. Dan justru ditawarkan semua hal-hal yang memikat di dalam kehidupan dunia sekeliling kita, ya. Sedemikian rupa banyak orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengerti Yesus, dan mereka menolak Yesus, ya, karena mereka buta rohani. Tidak ada yang dapat dimengerti oleh pikirannya. Kalau orang itu menolak Yesus, mereka juga akan menolak Anda, ya. Tetapi karena apa mereka menolak? Karena mereka tidak mau mendengar berita tentang kebenaran. Jadi tidak mau mengerti. Mungkin orang itu Anda lihat sangat berpendidikan. Tetapi secara rohani mereka itu buta. Ya. Kalau dunia itu gelap, di manakah terang itu? Dan siapa yang seharusnya menjadi terang? Bukankah Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Jadi sekali lagi, kalau makanan itu tidak ada rasanya, jangan kita menyalahkan ikannya atau masakannya. Tanyalah di mana garamnya, ya. Karena seharusnya kita yang harus memberi garam atau menjadi garam. Kita harus juga menjadi terang. Karena itu sangat penting, ya. Tuhan sudah mengingatkan kita di Matius 5 ayat 13 tadi. Kita ini semestinya membawa rasa kepada dunia di sekeliling kita. Ya. Bagaimana Anda mampu untuk melakukan hal tersebut? Ya. Ingatlah, kalau garam itu sudah tercemari, maka tidak akan mendatangkan rasa lagi. Ya, karena sudah teracuni, sudah tidak akan membawa sesuatu rasa yang lain. Ya. Alkitab sudah mengingatkan kita semuanya. Jangan sampai hidup saudara dan saya itu tidak ada rasanya. Jadi orang lain melihat hidup Anda dan saya malah kita menjauh, malah kita pergi. Ya. Untuk bisa menjadi garam dan terang, kita harus hidup murni sebagai anak Tuhan. Tidak bisa kompromi dengan dunia, terutama moral kita. Kalau hidup kita itu rendah hati dan kudus, pasti semuanya itu akan menarik kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang yang bernama G. Wilbur Chapman mengatakan sebuah perumpamaan. Bukan kapal di dalam air, tetapi air di kapal yang menenggelamkannya. Ya, jadi bukan keadaan orang Kristen di dunia ini, tetapi keadaan dunianya sendiri, ya, keadaan perilaku dari orang Kristen sendiri yang tidak berjalan dengan hukum Tuhan dan sangat berbahaya. Ya, Yesus berkata, kamu ada di dunia, tetapi kamu bukan dari dunia. Hari ini kita menyalakan api begitu mudah. Ya, kalau Anda pergi ke tempat kemanapun, Anda camping, Anda kemanapun, Anda bisa menyalakan api sedemikian rupa. Tetapi pada waktu zaman Yesus, kita menyalakan api begitu sulit. Ya,
Jadi orang yang hidup dalam kegelapan, mereka membutuhkan pertolongan. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 15 dan 16. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Dengan kata lain, kita jangan hidup untuk diri kita sendiri. Sangatlah baik kalau kita hidup bersama, tidak menyendiri. Hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak anak Tuhan yang tidak menjadi garam dan terang dunia. Dunia membutuhkan kita semua. Kita bukan jadi gula untuk dunia, tetapi menjadi garam dan terang dunia. Banyak anak Tuhan yang menjadi cuka atau vinegar, ya, membuat orang tidak mau datang mendekat kepadanya. Mari kita koreksi diri. Apakah kita membuat orang-orang lain itu datang kepada kita, tertarik akan hidup kita, atau orang-orang itu lari, tidak mau bertemu, menjauhi daripada kehidupan kita? Ya, kita bisa melihat bahwa semua masalah, semua problem itu datang daripada diri kita sendiri. Apabila kita itu suka menggerutu tidak pernah selesai, ya, ingatlah, dunia tidak akan datang kepada kita, tetapi kita yang harus datang kepada dunia. Sekali lagi, apa yang Tuhan mau di dalam diri saudara dan saya, yaitu Anda dan saya menjadi garam dan terang dunia. Amin. Orang begitu haus dan lapar akan kebenaran. Mari kita baca di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Ya, sampai jelas di sini dikatakan hendaklah kata-katamu. Mari kita koreksi diri, bagaimana kata-kata kita? Apakah kata-kata yang kita keluarkan itu bisa menyenangkan orang lain atau justru menyakitkan orang yang mendengarnya? Ya. Jadilah seperti Kristus memancarkan sinarnya kepada setiap umatnya. Bagaimana kita bisa menarik orang datang kepada Tuhan? Kita harus mempunyai satu hati kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Mempunyai hati untuk mau menolong orang yang di dalam kesusahan. Mempunyai kasih kepada orang yang dilanda persoalan. Dan disitulah Anda menjadi garam dan terang. Dan Tuhan akan mencatat semuanya itu. Maka itulah panggilan Tuhan. Ya, menghargai sesama kita. Banyak orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Masalahnya, di mana garam itu tadi? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Di mana terang itu? Kalau selama ini Anda belum menjadi garam dan terang, semoga dengan Anda mendengar akan firman Tuhan ini, hati terketuk untuk mau menjadi berkat. Untuk ada kasih di dalam diri kita. Dengan adanya kasih itu, maka Anda menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Amin. Ya. Tuhan memakai saudara dan saya semuanya. Jangan hanya menjadi garam yang ada di dalam botol, ya. Dan jangan sampai garam itu kehilangan rasanya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang pendeta berkunjung ke Rusia. Dan dia mendengar seorang pembicara membawakan khotbah tentang garam dan terang. Dan seorang teman menerjemahkannya bagi dia. Pendeta itu tahu sedikit cerita dari kehidupan si pembaca firman Tuhan tersebut. Ia telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya ketika dia mengajar di sebuah universitas. Namun, segera sekolah itu mulai memberikan tekanan-tekanan. Banyak sesama anggota staf pengajar adalah penganut aliran komunis dan ateis.
Oleh karena itu, mereka semua berbalik melawan dia. Ia diejek, ditekan, dan akhirnya dipaksa berhenti dari jabatannya sebagai staf pengajar. Saat itu merupakan masa yang sangat sulit baginya. Oleh karena itu dia tidak heran ketika ia menghubungkan sesuai firman Tuhan di Matius 5 ayat 13 dan 14 tadi. Mengenai garam dan terang. Dan dengan ayat 11 dan 12, Anda sudah membaca semuanya itu, ya. Secara khusus itu berbicara tentang penganiayaan. Ia yang berbicara kepada orang banyak. Kepada siapa lagi kita harus menjadi garam dan terang, jika bukan kepada sekeliling kita dan kepada orang-orang yang menindas hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan hal itu. Ia tahu betul apa yang dikatakannya karena ia mengalaminya sendiri. Selanjutnya ia mengatakan hal yang berikut. Semakin keras dan gelap kondisi yang ada di sekeliling kita, semakin dibutuhkan saksi-saksi Kristus yang menjadi garam yang mengawetkan dan menyinari di sekelilingnya yang ada dalam kegelapan. Kita juga dapat berdiri teguh bagi Kristus, sekalipun dikelilingi oleh orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan. Bagaimanapun keadaan kita dapat mempercayai Dia yang memberi kita keberanian untuk menerangi kegelapan. Ingatlah bahwa anugerah di mana Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya itu bersinar paling terang di tengah dosa yang paling gelap. Ya, ingat. Semua itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup Anda dan saya. Bahkan tadi kita sudah dikatakan, kamu berarti kita, saudara dan saya yang dipanggil menjadi garam dan terang. Ya, dan itu adalah suatu anugerah, sesuatu yang paling luar biasa. Ya, anugerah Allah bersinar paling terang di tengah dosa yang paling gelap. Haleluya. Kita semua tahu bahwa gelap adalah lawan dari kata terang. Seolah-olah gelap dan terang mempunyai posisi yang sama kuatnya. Namun tahukah Anda bahwa sesungguhnya terang itu lebih kuat daripada kegelapan. Karena saudara dan saya mau menjadi terang, maka kegelapan itu pasti akan lenyap. Haleluya. Sama seperti kita yang sudah mengemban tugas sebagai pembawa terang dan menggarami dunia ini. Sekelam apapun keadaan situasi kita saat ini, pastilah kita dapat mengalahkannya. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada setiap Anda, setiap pendengar daripada firman Tuhan ini. Bukan kebetulan firman ini ditaburkan. Ya, karena setiap pribadi adalah biji mata Tuhan, adalah panggilan Tuhan, dan Tuhan yang sudah memilihnya. Bukan orang lain. Kamu. Ya, kamu. Kita yang dipanggil dan dipilih. Karena Tuhan sendiri selalu menyertai, sekalipun Anda memiliki rasa, mampukah aku menjadi terang? Mampukah aku menjadi garam? Ya, hatimu, hati kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita surrender. Maka Roh Kudus yang akan menuntun hidup Anda dan saya. Dan kita akan menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Tugas kita, tugas saudara hanyalah menebarkan terang itu berupa kasih dan kebaikan di sekeliling kita. Sadarilah bahwa identitas kita di dalam Tuhan adalah terang dan garam dunia. Ingat, pegang, meteraikan di dalam hati, ya, bahwa identitas saudara dan saya di dalam Tuhan adalah sebagai terang dan garam dunia. Sebab hal itu yang menentukan apa yang terpancar keluar dari hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang jadilah garam dan terang.
Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita? Ya, menurut Anda, mengapa penting bagi Anda untuk menyadari identitas diri Anda sebagai terang dan garam dunia? Kita sudah belajar tadi. Ya, mengapa panggilan itu ditujukan untuk Anda dan saya? Karena Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena Tuhan mempunyai jalan yang luar biasa yang Anda belum tahu pada masa ke depan hidup Anda dan saya. Tetapi Dia sudah tahu. Oleh karena itu, mari bulatkan hatimu untuk kita mau menjadi garam dan terang. Ya, dan bagaimana Anda dapat membawa terang dan menggarami dunia ini? Tuhan akan berkata kepada Anda, kalau sampai hari ini, ya, kita masih berada di dalam kegelapan dan rindu akan terang Tuhan menyinari hidup kita. Kalau kita mau berkomitmen menjadi garam dan terang, tetapi Anda tidak mengerti bagaimana jalannya. Dan kalau saat ini pendengar daripada firman Tuhan ini masih berjalan dalam kegelapan dan membutuhkan terang Tuhan, ya, ada yang haus dan lapar, mau menyerahkan hidupnya untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon agar Tuhan menjawab semua kerinduan doa-doa kita. Dan sebagai ayat emas di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekam ayat ini. Pegang ayat ini, meteraikan ayat ini. Dan jangan sekali-sekali Anda menjadi patah semangat bahwa Anda tidak mampu menjadi garam dan terang. Lihatlah dan dengarlah dan meteraikan. Kamulah bangsa yang terpilih, bukan orang lain. Anda yang membaca firman ini, kamulah bangsa yang terpilih. Bagaimana Anda dan saya dipilih jadi bangsa yang terpilih? Yaitu karena kita mau menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Kita sudah belajar hari ini sungguh luar biasa. Ya, mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Karena Anda sudah dipanggil, kamu bangsa yang terpilih. Kamu adalah terang dan garam. Bukalah hatimu bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Kita akan memuji menyembah bahwa Yesus menginginkan daku. Hayati lagu ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
tolong menjaga hatiku, Amin. agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Mari menyembah bersama-sama. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Mari saudara yang terkasih, Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh belajar lagi apa yang sesungguhnya menjadi panggilan-Mu bagi setiap umat-Mu, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Ampunilah kami apabila selama ini kami masih belum dapat menghidupi identitas kami dengan seutuhnya. Hamba berdoa secara khusus bagi yang rindu agar hidupnya dapat sungguh-sungguh membawa terang dan menjadi garam bagi orang-orang di sekitarnya. Mampukan ya Tuhan, sehingga banyak menjangkau orang-orang yang hidupnya masih di dalam kegelapan. Dan biarlah kasih-Mu itu boleh menyinari, keluar terpancar, dan mampu untuk menolong orang lain. Bagi mereka yang masih di dalam kegelapan, biarlah kuasa-Mu mampu untuk melepaskan dan menyinari di hadapan setiap mereka yang membutuhkannya. Tunjukkan jalan-Mu ya Roh Kudus. Selamatkanlah umat-Mu. Lawatilah umat-Mu. Karena Engkaulah terang dunia yang mampu menyinari setiap kehidupan umat-Mu yang terlebih di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu penghiburan dan kekuatan bahwa Yesuslah terang dunia dan kita semuanya sudah dipanggil dan dipilih menjadi garam dan terang dunia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyadari sekarang bahwa terang kasih Kristus bersinar. Baik di dalam hatimu juga di dalam hidup keluargamu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.